So, teman-teman, ada satu pertanyaan yang akhirnya muncul. Kenapa orang tua kita bisa toksik begitu? Secara teologi kita tahu alasan kenapa ada ketidaksempurnaan dalam cara orang tua membesarkan anak. Ya tentu saja karena memang manusia itu sendiri tidak sempurna. Dan apalagi dalam teologi kita menjelaskan bahwa karena manusia jatuh dalam dosa, maka manusia ada unsur-unsur dosa atau keinginan dosa yang akhirnya menguasai semua manusia tentu saja, dan secara spesifik yaitu orang tua sendiri. Sehingga orang tua itu menjadi orang tua yang tidak sempurna juga. Ya tentu kalau kita menginginkan semua orang tua sempurna, ya puji Tuhan. Tetapi di mana sih orang tua yang sempurna begitu ya? Nah, cuma sekarang masalahnya ketidaksempurnaan itu bisa parah banget atau syukur-syukur ya ringan begitu kan. Nah, orang tua kenapa bisa toksik? Pertama karena dosa, yang kedua karena memang orang tua kita pun mungkin mengalami satu rasa sakit yang sama yang tidak disadari, dan kemudian akhirnya mereka alami, membentuk mereka, dan akhirnya mereka mengulangi hal yang sama kepada kita anak-anaknya. Jadi kita mesti mencoba melihat bahwa ternyata mereka juga korban dari cara membesarkan atau cara orang tua mereka membesarkan mereka, cara mereka besar atau cara mereka mengalami masa-masa fase psikologi pertumbuhan mereka itu terganggu sampai akhirnya mereka menjadi seperti itu. Misalnya di dalam Alkitab kita menemukan ada Yakub atau Israel ya yang melakukan favoritisme kepada salah satu anaknya, yaitu Yusuf. Kita melihat Yusuf itu diutamakan ya. Yusuf itu anak yang disayang, diutamakan, bahkan dikasih jubah. Sedangkan kakak-kakaknya itu tidak mengalami kasih yang sama seperti Yusuf. Kita tahu di dalam Alkitab akhirnya favoritisme ini jadi runyam karena akhirnya kakak-kakaknya iri, ya awalnya membuang Yusuf ya, dan akhirnya dijual kepada pedagang budak ke Mesir, dan saudara-saudaranya harus mengarang cerita bahwa Yusuf ini diterkam oleh binatang buas. Teman-teman, kita harus bertanya, kenapa Yakub melakukan hal tersebut? Akhirnya kita menemukan bahwa ternyata Yakub melakukan itu karena orang tuanya, yaitu Ishak, itu lebih memfavoritkan Esau daripada Yakub. Sedangkan ibunya Ribka itu memfavoritkan dirinya. Jadi tanpa sadar favoritisme itu direkam oleh Yakub di alam bawah sadarnya dia. Jadi tanpa sadar dia merasa bahwa anak yang disayang itu normal karena dia dulu mengalami. Saya jadi berpikir, mungkinkah Yakub sebenarnya pernah bergumul? Kenapa papa kurang sayang sama saya? Ishak, ya papanya. Mungkin Yakub akhirnya mengalami rasa sakit yang sama dan akhirnya tanpa sadar dia menduplikasinya. Karena sejujurnya tidak ada yang namanya sekolah untuk menjadi orang tua. Dan itu juga mungkin dialami oleh orang tua kita. Orang tua kita yang kita rasakan hari ini mungkin toksik ya. Iya ini toksik nih begitu. Entahkah orang tua kita melakukan favoritisme, entahkah orang tua kita memanipulasi kita, ataukah orang tua kita narsistik, orang tua kita itu mungkin pesimistik, jadi orang tua yang selalu mengecilkan harapan, menganggap remeh, orang tua yang selalu kita pengen ini selalu dikritik, ya orang tua yang tukang kritisistik ya. Mungkin karena mereka mengalaminya. Jadi ketimbang kita melihat mereka sebagai, mohon maaf, pihak yang pelaku, saya menderita karena orang tua saya melakukannya. Coba lihat dari perspektif yang lain teman-teman. Mungkin mereka mengalami posisi yang sama seperti yang engkau alami hari ini. Dan sedihnya adalah mereka tidak punya ruang untuk mengungkapkan rasa sakit itu. Mereka tidak punya ruang untuk dipulihkan. Dan mereka adalah orang-orang yang sakit, yang kemudian mengulanginya tanpa sadar. Rasa sakit itu kita rasakan juga. Jadi ini adalah satu hal yang memang menurut saya kompleks, tetapi tidak ada kata terlambat. Ya, that's why kenapa video-video seperti ini kita buat. Tujuannya adalah supaya kita sama-sama ada awareness di antara kita anak-anak muda. Kita juga bisa lebih bijaksana melihat orang tua kita, dan termasuk jika ada orang tua yang mendengarkan video ini, maka kita pun boleh belajar mengoreksi, merefleksikan hal ini dalam hidup kita. Buat teman-teman juga yang mungkin merasakan rasa sakit karena orang tuamu mungkin kita kategorikan toksik, pilihan ada di dalam tangan teman-teman sekarang.
Kalau kita tahu sekarang bahwa orang tua kita adalah korban, maka pilihannya ada di tangan kita untuk melakukan hal yang sama tanpa sadar juga kepada anak-anak kita atau berhenti di kita. Jadi kita bisa lebih dewasa kok, meskipun kita adalah anak posisinya, ya.